Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamin nabiyyin wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف: Ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai detik sore hari ini Allah senantiasa memberikan sebuah karunia nikmatul iman, nikmatul hidayah, sehingga dengan nikmat itu Allah meringankan langkah kaki kita untuk menghadiri majelis ilmu, yang mana ini artinya Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan kepada kita semuanya. Bapak-bapak, ibu-ibu, ada yang terpaksa datang ke sini? Insyaallah enggak ada. Datangnya Bapak Ibu hadirin semua ke majelis ilmu ini bukti bahwa Allah ingin memberikan kebaikan kepada kita semuanya. Ketika Allah berkehendak memberikan sebuah kebaikan kepada seorang hamba adalah dengan memahamkan seorang hamba tersebut terhadap urusan agamanya. Bukan dilancarkan bisnisnya, bukan ditaikkan jabatannya, warungnya laris dan lain sebagainya, tenarnya tambah di masyarakat, tidak. Akan tetapi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, man barang siapa yuridillahu bihi khairan, yang Allah kehendaki dalam dirinya sebuah kebaikan, maka yufaqihu fiddin, maka Allah akan memahamkan kepadanya urusan-urusan agama. Ya tentu hal itu ada di majelis ilmu. Dan ini merupakan nikmat besar yang harus kita syukuri. Tak lupa salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabat dan juga umatnya, kita semua yang senantiasa mengharap syafaat beliau di hari kiamat nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap insan itu pasti dia mengharapkan yang namanya bisa hidup bahagia, bisa mendapatkan kebahagiaan, bisa mendapatkan nikmat bahagia baik ketika dia hidup di dunia maupun bahagia ketika di akhirat nanti. Akan tetapi sunatullah mengatakan lain. Tidak mungkin seorang hamba itu bahagia terus. Begitu juga sebaliknya tidak mungkin seorang hamba akan Allah uji terus menerus. Sunatullah dalam kehidupan itu ibarat roda yang berputar. Ada kalanya yang nama kehidupan pasti Allah berikan kebahagiaan. Kemudian mendapatkan ujian. Naik lagi, bahagia lagi, susah lagi, bahagia. Dan begitu juga seterusnya. Dan itu adalah
konsekuensi seorang hamba yang hidup di dunia. Kapan seorang hamba selesai dari ujian? Ya nanti ketika inda awwalu qadama abdin, ketika langkah kaki seorang hamba masuk surga, selesai ujiannya. Dan ini dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, termaktub dalam surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 156. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, dalam bahasa Arab kalau kita jumpai di sebuah kata ditambah lam ataupun nun tasydid, itu artinya menunjukkan sesuatu itu pasti terjadi dan terjadi. Allah menguatkan sebuah ungkapan, ada yang menggunakan penguat lam saja, kemudian ada yang dikuatkan lagi dengan nun tasydid, seperti yang terdaktub dalam surat Al-Baqarah ini. Walanabluwannakum, dan sungguh benar-benar pasti akan aku uji kalian semuanya. Pasti tanpa terkecuali. Walaupun mungkin kita melihat sekarang ada seseorang, ya Allah, dia sudah dari dunianya dikasihkan harta berlebih, keluarganya sehat-sehat, ganteng-ganteng, bisnisnya lancar dan sebagainya, seakan-akan tidak memiliki ujian. Kita aja yang nggak tahu. Sama aja, Allah berjanji walanabluwannakum, pasti dan pasti aku akan menguji kalian semuanya, bisyai'in, dengan sesuatu, minal khauf, rasa takut. Tidak sedikit di beberapa daerah orang yang berusaha istiqomah mengajarkan ajaran Islam, melaksanakan syariat Islam dengan baik, katakan berhijab ataupun rutin sholat ke masjid, akan ada sesuatu yang kurang enak di daerah-daerah tertentu, ancaman-ancaman ataupun ancaman berupa lisan. Orang yang berusaha melaksanakan syariat-syariat Allah akan dikucilkan di sebagian daerah, diomongi. Katakan yang mungkin berusaha mengamalkan salah satu hadis Nabi SAW, misalnya bercelana cingkrang kebanjiran dan sebagainya gitu, menyakitkan hati. Bercadar yang itu merupakan afdoliyat, keutamaan ninja dan lain sebagainya, itu menyakitkan hati. Itu merupakan sebuah ujian yang pasti dirasakan oleh kita semuanya. Dan setiap kita merasakan ujiannya berbeda-beda. Minal khauf, rasa takut. Wal ju', kemudian rasa lapar. Di antara kita, masyarakat kita, ada yang makan tidak bisa 3 kali sehari. Penghasilannya pas-pasan dan lain sebagainya. Wa naqsim minal amwal, harta pas-pasan juga, bekerja siang malam pagi tapi gajinya enggak seberapa. Wathamarat, tumbuhan-tumbuhan, buah-buahan yang kita tanam ketika dipanen tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Itu merupakan sebuah kepastian dari Allah Subhanahu wa taala. Wa naqsim minal amwali wal anfusi, ada yang meninggal kita, saudara kita, ibu kita, ayah kita. Wathamarat wa basyiris sabirin. Akan tetapi di antara sekian banyak ujian yang Allah berikan ke kita, Allah menutup dengan ayatnya wa basyiris sabirin, berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa itu orang-orang yang sabar? Dilanjutkan dalam firman-Nya, alladzina idza asabatuhum musibah, orang yang sabar mereka ketika Allah timpa sebuah ujian, qalu, mereka akan berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini milik Allah Subhanahu wa taala dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Aduh, maaf. Ketika seseorang, kebanyakan orang itu bapak-bapak ibu ya, ketika ditanya nikmat misalnya, maka kalau berbicara tentang nikmat,
yang ada dalam benak kita adalah sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang menggembirakan hati. Adapun musibah adalah sesuatu yang kurang menyenangkan hati. Di satu sisi kita lihat bisa jadi iya, di satu sisi kita lihat bisa jadi tidak. Karena apa? Seseorang ketika Allah berikan nikmat, tadi ayah Heri mengatakan, kemudian dengan nikmat itu justru dia makin lupa, makin kufur, meninggalkan kewajiban-kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka justru nikmat itu menjadi sebuah musibah besar. Atau kita kenal dengan istilah istidraj. Pernah ya sholatnya ya wallahu alam 5 kali sehari atau tidak, jarang ke masjid, sehat, rezekinya lancar, bisnisnya lancar, luar biasa. Seakan-akan di pandangan kita sebuah nikmat adalah seperti itu. Akan tetapi justru dengan nikmat yang Allah berikan seperti itu, dia lalai kepada kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu merupakan musibah yang sangat besar. Dan sebaliknya ketika seseorang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai kesusahan, sakit, kekurangan ekonomi, makan susah dan lain sebagainya, dengan itu dia makin ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ujian itu dia makin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka wabasyiris sabirin. Sungguh yang demikian itu merupakan suatu nikmat yang luar biasa. Salah seorang salaf ada yang mengatakan, beliau Abdul Malik bin Abjar, setiap hamba itu pasti akan Allah uji dengan kondisi sehat, sejahtera, rizki melimpah, untuk menakar sejauh mana rasa syukur dia kepadaku. Dan orang yang lain juga pasti akan aku uji dengan kekurangan harta, dengan sakit dan lain sebagainya, untuk menimbang seberat mana rasa sabar dia terhadap ujian yang aku berikan. Artinya baik itu nikmat maupun ujian, sebenarnya dua-duanya bisa dimaknai nikmat semuanya, tergantung bagaimana kita mensikapinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini ada bersabda di sebuah hadis yang sangat indah, riwayat siapa saja, Muslim kalau nggak salah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau mengatakan, ajaban li amril mu'min. Urusan orang beriman itu ajaib. Ajaibnya kenapa kira-kira? Anna amra kullahu khair. Semua yang terjadi kepada orang-orang yang beriman, baik itu yang itu menyenangkan buat dia maupun yang menyusahkan buat dia, kulluhu khair. Semuanya baik. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Dan keutamaan ini tidak Allah berikan kecuali hanya kepada orang-orang beriman saja. Syaratnya apa? In asabahu syarra syakara fakana khairan lahu. Apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia nikmat, syakara, dia bersyukur. Dengan nikmat itu dia katakan bisnisnya lancar, dia berbagi dengan saudara-saudaranya, dengan masyarakat sekitar yang membutuhkan. Syakara, bentuk syukur. Dia makin taat kepada Allah Subhanahu wa taala karena diberikan nikmat. Kemudian yang kedua, wa in asabahu dharra sabara fakana khairan lahu. Adapun ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan suatu hal yang mungkin kita lihat musibah ataupun sesuatu yang kurang menyenangkan, maka sabara fakana khairan lahu, dia bersabar maka hal itu baik bagi dia. Artinya kuncinya hanya dua. Ketika dapat nikmat, syukur, tambah taat, tambah sedekahnya, ibadahnya tambah rajin.
Ketika diuji, sabar. Selesai. Apapun yang terjadi tidak membuat kehidupannya gelisah, tidak membuat dirinya galau, karena dia yakin bahwasanya itu semuanya takdir Allah Subhanahu wa taala, dan takdir Allah itu pasti yang terbaik. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenal Bilal bin Rabah? Ah, yang benar kenal, Ustaz aja enggak kenal. Kalau tahu iya, kalau kenal enggak. Bilal bin Rabah, salah satu budak keturunan Afrika. Afrika itu hitamnya enggak kayak hitam orang kita, mendekati areng ya. Bilal bin Rabah. Akan tetapi seorang budak yang hitam pekat, salah satu sahabat Nabi yang pertama mendukung dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada waktu itu, beliau terompahnya terdengar oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di surga. Masih hidup orangnya, terompahnya itu sendalnya sudah terdengar ada di surga. Artinya menandakan bahwasannya Bilal bin Rabah sudah dijamin masuk surga. Kenapa? Karena luar biasanya ujian beliau ketika mempertahankan tauhid, mempertahankan keyakinannya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu esa, dan sangat mendukung dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam sebuah tafsir disebutkan Bilal bin Rabah ketika itu pergi bekerja, kemudian setelah pulang kerja beliau tidak pulang ke majikannya. Padahal yang namanya budak itu kalau mau ngapa-ngapain harus sepengetahuan majikannya. Beliau pergi mengikuti dakwah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian sampailah berita ini ke majikannya. Maka majikannya mengutus salah satu beberapa ajudannya untuk menyeret Bilal bin Rabah, dibawalah ke padang pasir yang sangat panas. Kalau dulu Ustaz ketika di Qatar pernah panasnya mencapai 48 derajat. Ya, setengah matang. Air itu panas sekali. Kemudian dibaringkan Bilal bin Rabah, diikat kedua tangannya, kakinya diikat semuanya, kemudian ditindihkan ke badannya batu besar. Agar Bilal meninggalkan keyakinannya bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang berhak untuk disembah dan diibadahi. Akan tetapi apa yang beliau katakan? Beliau mengatakan ahad, 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 Allah Maha Esa, Allah Maha Esa, Allah Maha Esa. Sampai-sampai kaum kafir Quraisy waktu itu pesimis, disiksa kayak apa, beliau malah senyum dan selalu mengatakan ahad. Maka ditawarilah, wahai Bilal, seandainya engkau mengatakan ataupun menanggalkan keyakinanmu yang engkau yakini pada saat ini, maka akan aku berikan jabatan, harta, rumah dan lain sebagainya. Akan tetapi beliau mengatakan ahad, ahad, dan beliau syahid. Dan sudah sampai terompahnya didengar oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ujian. Kemudian Nabi Ayub alaihi salam. Adik-adik kenal? Tahu, kenal, enggak pernah ketemu loh. Tahu. Nabi Ayub alaihi salam salah satu nabi ulul azmi. Salah satu nabi yang luar biasa, yang selama 70 tahun Nabi Ayub itu parasnya dalam sebuah di sirah itu Ustaz baca ganteng. Kemudian beliau itu kaya raya, punya unta ribuan, kambing ribuan, kemudian keledai dan lain sebagainya. Nikmat Allah Subhanahu wa taala Allah berikan kepada dia selama 70 tahun. Akan tetapi setelah itu Allah ingin menguji dia sejauh mana kesabaran dan keyakinan dia terhadap janji Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berikan beliau sebuah penyakit namanya kusta. Kusta itu kayak apa? Saya kurang tahu bapak-bapak, ibu-ibu nanti ya, semacam
gatel, ada koreng, ada nanahnya juga. Kalau di Indonesia seperti itu wallahu alam. Yang jelas disebutkan dalam sebuah tafsir Imam Ibnu Katsir mengatakan tidak ada satu pori pun di dalam tubuh beliau yang tidak terkena penyakit kusta. Dan penyakit itu beliau alami, ada yang mengatakan dalam sebuah riwayat 3 tahun, ada yang mengatakan 7 tahun, 7 bulan, 7 hari, ada yang mengatakan 18 tahun. Akan tetapi setelah dibaca-baca yang rajih, yang kuat menurut pendapat para ulama, Nabi Ayub menderita kusta gatal seluruh tubuh full selama 18 tahun. Sebuah ujian yang luar biasa sampai orang terdekat, saudara jauh, semuanya menjauhi beliau. Kecuali istrinya yang luar biasa dan 2 sahabatnya. Kemudian setelah sekian tahun menderita sakit, istrinya berkata, "Wahai suamiku, kenapa engkau tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kesembuhan kepadamu? Pasti ketika engkau menadahkan ke langit pada Allah, ya Allah kesembuhkanku, pasti Allah akan menyembuhkanmu." Maka apa jawaban dari baginda Nabi Ayub alaihi salam? Beliau mengatakan, "Wahai istriku, selama 70 tahun Allah memberikan begitu banyak kenikmatan kepadaku. Aku baru diuji beberapa tahun, masa saya sudah ngeluh?" Jawaban seorang nabi yang luar biasa. 70 tahun kaya raya, sehat, bisnisnya lancar dan lain sebagainya. Akan tetapi waktu itu diuji baru beberapa tahun. Ditanya istrinya sudah kasihan melihat keadaan yang luar biasa, jalan aja susah bapak-bapak, ibu-ibu karena full memang penyakit. Kemudian beliau menjawab seperti itu. Setelah berjalan 18 tahun, Nabi Ibrahim baru berdoa. Kenapa berdoanya setelah 18 tahun? Ini mengajarkan kepada umatnya arti bagaimana sabar dan ikhlas dari setiap takdir Allah Subhanahu wa taala, enggak buru-buru doa, untuk mengajarkan ke umat-umat setelahnya bahwasanya dari setiap kesabaran kita, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengganti dengan yang lebih baik. Diabadikan dalam sebuah Al-Qur'an, "Wa ayyuba idnada rabbahu anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin." Wa Ayyub, dan Nabi Ayub idnada rabbahu, kemudian setelah 18 tahun sakit itu, idnada rabbahu, beliau menadahkan tangannya ke Allah Subhanahu wa taala, bukan minta disembuhkan. Anni massaniyad durru, saya sudah menderita kepayahan sakit yang luar biasa ya Rabb selama 18 tahun. Wa anta arhamur rahimin, sesungguhnya engkau yang maha pengasih wahai Rabb. Tidak, ya Allah sembuhkan dong. Tidak, memuji Allah. Setelah itu Allah memerintahkan Nabi Ayub untuk menghentakkan kakinya keluar angin dan meminum mandi dengan air itu, dan sembuhlah Nabi Ayub alaihi salam. Tidak kalah hebatnya, kita punya figur yang luar biasa yang mendapat gelar spesial dari Allah Subhanahu wa taala. Gelarnya adalah Khalilullah. Siapa itu adik-adik? Bapak-bapak, ibu-ibu, nabi yang mendapatkan gelar dari Allah Khalilullah. Khalil dalam bahasa Arab, kekasih itu ada 2. Ada Habib. Habib itu kekasih biasa, teman dekat dan lain sebagainya. Tapi kalau kita jumpai ada kata Khalil, artinya orang yang sangat dekat. Orang yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala, dan gelar ini hanya Allah sematkan kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Kenapa mendapatkan gelar seistimewa ini? Ujiannya luar biasa. Ketika Nabi Ibrahim alaihi salam menikah dengan istrinya Hajar, sekian puluh tahun Allah uji dengan tidak memberikan karunia anak. Beliau selalu berdoa, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, selama sekian puluh tahun. Kemudian Allah mengijabah doa beliau, dan Allah karuniai seorang anak yang lucu. Lahirlah Ismail alaihi salam.
Setelah Ismail alaihi salam tumbuh sedikit menjadi anak yang lucu, masih anak-anak mungkin balita. Allah ingin menguji sejauh mana keimanan, kesabaran, keyakinan hambanya. Maka Allah perintahkan membawa Hajar dan Ismail ke gurun pasir yang panas luar biasa, yang tidak ada pohon, tidak ada air. Kemudian diperintahkan untuk meninggalkannya. Secara nalar, ini perintah tidak masuk akal. Akan tetapi beliau yakin bahwasannya setiap perintah Allah itu pasti membawa kemaslahatan. Setiap syariat Allah itu tidak akan membahayakan hambanya. Beliau yakin. Maka tidak ada kata lain kecuali mengatakan sami'na wa ata'na. Beliau bawa kemudian tinggalkan. Kemudian Hajar bingung, nyari-nyari minum dan makanan mondar-mandir dari Bukit Safa dan Marwa. Kemudian di putaran yang ketujuh, menyentakkan kaki, tiba-tiba muncullah air yang sekarang kita kenal dengan air Zam-Zam, yang oleh baginda Nabi Muhammad SAW, al-ma'u Zam-Zam lima syuribalahu. Air Zam-Zam itu manfaatnya adalah tergantung ingin apa, siapa yang meminumnya. Wah, minum, berdoa ingin apa, maka insya Allah ketika Allah berkehendak akan Allah kabulkan. Yang sekarang juga jadi syariat ibadah haji dan umroh ya. Sa'i dari Bukit Safa dan Marwa. Itu dulu ceritanya Hajar menggendong Ismail alaihissalam bolak-balik 7 kali. Kemudian tidak sampai di situ. Ketika ujian itu sudah lewat, Allah uji lagi dengan ujian yang lebih berat dari itu, yang diabadikan dalam surat As-Saffat. Allah berfirman dalam potongan ayatnya, ya inni ara fil manami anni adbahuk. Jadi Ibrahim mengatakan kepada Ismail, wahai anakku Ismail, inni ara fil manam, tadi malam aku mimpi anni adbahuka, Allah memerintahkan aku untuk menyembelihmu. Kalau kita jadi anaknya sekarang, wah ngawur bapak nih kok suruh sembelih, kabur ya dia. Akan tetapi seorang Ismail, anak yang salih dari bapak tauhid kita Ibrahim alaihi salam, mengatakan anni arafil manami anni adbahuka fangdhur madza tara. Menurut kamu bagaimana wahai Ismail? Maka apa jawaban Ismail alaihi salam? Ya abati fa'al ma tu'mar. Wahai bapakku, kalau memang itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala, lakukan saja. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar, yang akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Falamma aslama wa tallahu lil jabin, dan tatkala Ismail alaihissalam dibaringkan, kemudian pelipisnya dipegang, bapaknya Ibrahim sudah pegang pisau mau nyembelih. Wa tallahu lil jabin wa nadainahu ayya Ibrahim. Maka Ibrahim alaihissalam dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, qad saddaqtar ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Wahai Ibrahim, engkau telah membenarkan mimpimu, inna kadzalika najzil muhsinin, maka aku akan memberikan ganjaran bagi orang-orang yang berbuat baik. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Sesungguhnya ini merupakan ujian yang berat. Wa fadainahu bidzibhin azim, maka aku ganti dengan sembelihan yang mulia. Pada waktu itu Ismail enggak jadi sembelih, Allah datangkan domba yang sampai sekarang menjadi syariat ibadah kurban. Tapi tidak sampai di situ bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin menguji kembali Khalilullah, kekasihnya yang luar biasa, sejauh mana keimanan dan ketaatannya terhadap perintahnya. Maka dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, beliau mengatakan, ikhtatana Ibrahim ba'da 80 sanatan wakhtatana bil qadum. Ibrahim alaihi salam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkhitan di usia 80
tahun. Dan khitannya bukan kayak sekarang dibius, kemudian alatnya udah luar biasa ya, nggak terasa. Waqtatana bil qadum, beliau diperintahkan sunat menggunakan kampak. Nggak kebayang. Akan tetapi bukan itu yang dibayangkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau mengatakan pasti Allah memberikan perintah syariatnya itu tidak akan membahayakan hambanya walaupun secara akal tidak masuk akal. Beliau selalu mengatakan sami'na wa ata'na, saya mendengar dan saya taat, siap. Kalau kayak polisinya siap dan punya perintah apapun siap dan. Beginilah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa sahabat Bilal bin Rabah, Nabi Ayub, Nabi Ibrahim alaihissalam menjadi salah satu hamba-hamba Allah yang pilihan? Karena banyaknya ujian dan mereka ikhlas dan sabar terhadap ujian itu. Artinya kuncinya sudah ikhlas dan sabar, maka kalau memang ingin derajat kita ditinggikan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan bapak-bapak, ibu-ibu, jangan sekali-kali memaknai ujian ataupun musibah yang Allah berikan itu sebagai beban. Husnudzon saja ketika Allah menguji kita dan itu sudah pasti, itu bukti cinta Allah kepada hambanya. Allah kalau cinta kepada hambanya bukan didiamkan. Allah berikan perhatian. Perhatiannya bisa jadi memberikan nikmat, bisa jadi memberikan ujian. Baginda Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan, "Idza ahabballahu qauman ibtalahum." Apabila Allah Subhanahu wa taala mencintai suatu hamba, maka bukti cintanya adalah ibtalahum. Allah akan memberikan ujian kepada dia sejauh mana kesabaran dia kepada setiap ujian yang Allah berikan. Kemudian Nabi Ibrahim juga ya pernah mendengar dalam surat Al-Anbiya itu, beliau mempertahankan tauhidnya sampai mau dibakar sampai Raja Namrud. Beliau yakin aja udah. Sehingga Allah mendinginkan api itu. Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Api yang tadinya sifatnya panas, akan tetapi tauhid beliau yang luar biasa sehingga api yang panas menjadi dingin, didinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi keselamatan buat beliau. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, merupakan sebuah kenikmatan yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita yang kadang kita kurang mensyukurinya, yaitu Allah mudahkan kita bisa melakukan ketaatan dan melakukannya dengan ringan. Bisa menjalankan setiap perintah-perintah Allah dengan ikhlas. Bisa meninggalkan setiap larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala dengan mudah. Ini merupakan nikmat yang luar biasa. Dalam doa kita pernah mendengar ada raditu billahi rabba. Aku ridho Allah menjadi Rabbku, menjadi Tuhanku, menjadi pelindungku, sehingga aku tidak khawatir dengan apa yang menimpa hidupku, apa yang akan terjadi dalam hidupku, karena aku yakin ada Allah yang selalu ada di sampingku. Raditu billahi rabba. Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aku yakini sebagai nabi dan rasulku. Aku punya figur yang bisa jadikan aku figur baik dalam keluarga, dalam berbisnis, dalam berdakwah, dalam mengelola negara, dalam berperang dan lain sebagainya, dan aku tidak melihat idola selain idola Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabil islami dina tadi ya. Dan aku ridha ada konsep yang aku miliki Islam, yang mana Islam adalah dinun kamil mutakamil. Agama yang sempurna, yang menyempurnakan agama-agama sebelumnya, yang tidak ada satu syariat pun yang tertinggal kecuali diajarkan dalam Islam ini. Dari mulai bangun tidur sampai mau tidur ada aturan dalam Islam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Masih cukup waktunya. Bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, beliau mengatakan, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'alu an arba' hisalin. Seorang hamba langkahnya tidak bergeser pada hari kiamat nanti kecuali dia akan ditanya terkait 4 hal. Yang pertama, an umrihi fima afnah, terhadap umur yang Allah berikan kepada kita semuanya untuk apa dia gunakan. Maka besok ketika Allah bertanya ini, kita akan menjawab, ya Rabb, pada hari Jumat sore ini saya rutin ngikuti kajian. Di rumah saya rajin membaca Al-Quran, sholat 5 waktu, menghadiri majelis-majelis ilmu dan lain sebagainya. Alhamdulillah, insya Allah kita punya jawaban ketika Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya besok. Kemudian wa'an syababihi fima ablah, waktu muda digunakan untuk apa adik-adik? Masya Allah, setiap hari Ustadz lihat kalau mampir ke Zabisa, tidak kenal pagi sore, di atas, di bawah, di pojokan, semuanya membaca kalamullah yang insya Allah besok akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika seorang hamba waliyadzubillah dimasukkan ke neraka, maka Al-Quran akan datang, ya Rob, dulu si fulan dia membacaku pagi, siang, sore, malam, maka aku tidak ridho dia masuk neraka, kembalikan dia ke surga. Insya Allah adik-adik ya, semoga Al-Quran yang kita baca menjadi syafaat kita di hari kiamat nanti. Wa an malihi min aina iktasabta wa fima anfaqa. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, terkait harta ini. Yang pertama, Islam mengajarkan tidak hanya mencari harta dengan cara yang halal, akan tetapi Islam juga memerintahkan menyalurkannya untuk yang apa? Untuk yang baik-baik, karena besok akan dihisab. Hisab harta yang pertama akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, min aina iktasabta, kamu dapat duit itu dari mana? Saya kerja halal ya Allah, saya bekerja, berjualan, berbisnis dan lain sebagainya. Oke, selesai lewat. Akan tetapi besok ditanya, wa fima anfaqa, harta yang engkau dapatkan untuk apa? Untuk nyekolahkan anaknya ke sekolah yang mohon maaf di luar bebas pergaulannya. Anaknya jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sholatnya bolong-bolong, tidak berjamaah. Itu akan dihisab. Maka beruntunglah kepada orang tua yang mendapatkan harta dengan halal, kemudian disalurkan juga terhadap pos-pos yang memang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Membantu berjalannya program tahfidzul Quran yang ada di Zabisa, yang kelak dari setiap beras yang tumbuh dimakan anak-anak kita akan bersaksi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dari setiap huruf yang dia baca, dia hafal, akan mengalir pahala kepada si pemberi harta itu. Masya Allah, luar biasa. Idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min thalath. Apabila anak Adam telah meninggal, maka semua amalannya terputus illa min thalath, kecuali karena 3 hal. Shadaqah jariyah, au ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Ustadz mengajarkan ke santri-santri mengajarkan, punya murid itu langsung ngalir terus, akan ngalir pada orang tuanya juga. Shadaqatun jariyatin au ilmu yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'ulah, anak-anak soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Dan salah satu cara mencetak anak soleh adalah dengan mendekatkan dia dengan kalam Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan Al-Quran. Bagaimana dia akan lupa kalam Allah saja, setiap hari dia ingat, tentu orang tuanya juga akan selalu dia ingat. Bagaimana dia lupa terhadap orang tuanya, sedangkan orang tuanya yang senantiasa menyokong, mendoakan. Jadi tidak ada sesuatu yang mungkin kita katakan bapak-bapak, ibu-ibu ya, mubadzir. Dari setiap apa-apa yang kita berikan, kita infakkan terhadap sesuatu,
yang bisa menunjang program Al-Quran ini. Karena para ulama mengatakan pokoknya sesuatu kullu syai'in yartabitu bil Qur'ani asbaha azim. Setiap segala sesuatu kalau udah bersinggungan dengan Al-Quran udah semuanya akan menjadi mulia. Tidak bisa kita menjadi para hufadzul Quran, orang tua paling tidak kita bercita-cita anak kita menjadi para penghafal Al-Quran. Kita belum ditakdirkan punya anak para penghafal Al-Quran, bapak-bapak, ibu-ibu, paling tidak harta yang kita miliki bisa kita berikan untuk menyokong program terjadinya para kadrasil Al-Quran. Dan insya Allah kebaikan Al-Quran, setiap pahala Al-Quran akan sampai ke ibu juga. Bapak ibu semuanya, waman jahaza ghazian faqad ghaza. Orang yang berperang tidak berperang saja kata Rasulullah, yang menyiapkan harta ataupun apa-apa keperluan perang faqad ghaza, maka dia akan mendapat pahala sebagaimana orang-orang yang berperang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, yakinlah setiap ujian yang Allah berikan itu pasti yang pertama asar sabar dan ikhlas ridho setiap takdir akan menggugurkan dosa-dosa kita dan akan mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berhusnudzonlah dari setiap takdir yang Allah berikan kepada kita semuanya. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Sesuatu yang baik menurut kita itu belum tentu baik menurut Allah Subhanahu wa taala, dan sebaliknya sesuatu yang buruk menurut kita belum tentu buruk menurut Allah Subhanahu wa taala. Maka husnudzonlah dari setiap apa yang kita alami selama hidup ini, karena kita yakin bahwasanya itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak, Ibu, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk mengakhiri acara ini di hari Jumat yang penuh berkah ini, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan menerima setiap amal kebaikan yang kita lakukan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم اجعل القرآن لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولأذهابنا دواء ولأسقامنا دواء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مظلوما إلا نصرته ولا ميتا إلا رحمته يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.